new year unfolds. Begin with a reset. A call to surrender. A call to align our lives with the one who is faithful and true. His promises endure. His mercy is new. In every season, His word sees us through. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. This is the year of Alive in Culture. To honor His name and walk in His nature. To recalibrate our hearts and embrace the future. This is our stand, this is our prayer. I dedicate. Begin 2025 in His presence. Yesus, padamu ku bersandar, janji
A new year unfolds. Begin with a reset. A call to surrender. A call to align our lives with the one who is faithful and true. His promises endure. His mercy is new. In every season, His word sees us through. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. This is the year of Alive in Culture. To honor His name and walk in His nature. To recalibrate our hearts and embrace the future. This is our stand, this is our prayer. I dedicate. Begin 2025 in His presence. Tuhan, buat kasih setiamu sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu seperti mentari Tuhan yang terbit di pagi hari. Kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya.
jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala kebenaran ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan sama-sama, kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala hal. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam namanya ada pengharapan. Haleluya. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorakan buat Tuhan kita. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan persembahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Pada pagi hari ini kami akan berikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan apapun yang kami bawa ke rumah Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan yang memberikan pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to FGF Lamongan Indah. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah tempat ini. Kami berharap ini boleh menjadi rumah dan tempat untuk Bapak Ibu dan kita semua boleh mengalami hadirat Tuhan. Bersama saya Kartika Sari, berikut iNews 1 minggu ke depan. Kami mengajak dan menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat mengikuti doa malam setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Halo anak muda, jangan lupa kita akan sama-sama membangun iman kita dalam sebuah ibadah youth hari Sabtu pukul 6 malam di gereja. Hai adik-adik kids, jangan lupa ketemu lagi kita di ibadah pagi hari ini pukul 9 pagi di ruang iKids. Kita akan belajar sama-sama tentang Salomo membangun bait suci. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QRIS berikut. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Kami mengajak dan menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat sama-sama di dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 4:30 pagi melalui online dan hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Telah dibuka Discipleship Journey Batch 1 2025 dan kelas perdana akan dimulai di 16 Februari 2025. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas Discipleship Journey untuk sama-sama mendaftar melalui link yang akan di-share di WhatsApp gereja dan biaya pendaftaran sebesar 30.000. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Michael Antonius. Gereja adalah rumah dan tempat untuk kita boleh membangun iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berpartisipasi dalam perawatan gedung gereja kita dengan menyisihkan 10.000 setiap minggunya dan memasukkan ke dalam amplop pembangunan. Sama seperti seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ketika dia tidak memegang erat apa yang dia miliki, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berbagi melalui divisi iShare dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita, panjang umur, serta kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Demikian iNews minggu ini, ikutin terus perkembangan dan info-info penting gereja kita melalui Instagram, YouTube, dan WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciple, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Tuhan, setiap hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin saudara. Dan kita bersyukur kepadanya untuk kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kita Pak setiap hari. Mari berikan hati kita pagi hari untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Kesetiaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita, selalu ada mengalir di dalam setiap hidup kan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami yang datang menyembah-Mu. Kami rindukan Engkau selalu dalam setiap hidup kami Tuhan. Selamanya kami menyembah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ini kami anak-anakmu Tuhan, Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Katakan bersama-sama. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, semua karena-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Oh, Kau beri kesempatan yang baru dan ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu ya ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ingin mengenalmu. Kami rindukan Engkau dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu ada menyertai, tak pernah berhenti, tidak pernah terlambat. Engkau melakukan perkara-perkara-Mu dalam hidup kami. Rencana-Mu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Rencana-Mu sempurna. Kami menyembah Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita sembah. Oh, dan ku ingin menyembah-Mu
yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Lebih dalam lagi katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi menyembah. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi ku ada untuk menjadi ku ada untuk menjadi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, ku rindu menyembahmu Tuhan, ku rindu meninggikan, ku rindu menyembah, berkenan selalu bagimu. Kami berikan hati kami menyembah, kami berikan hati kami meninggikan-Mu Tuhan, sepenuh hati kami menyembah. Hirabalawa syakayarana masyarabo, Hirabalawa syatakaralawa syadaramarana masaba. Mari hadirat-Mu kami rindukan di tempat ini ya Tuhan. Lawatan-Mu mengalir atas setiap umat-Mu di tempat ini. Jangan satupun ada yang terlewatkan ya Tuhan. Shirabalama yarana marana masabo. Haleluya, kami rindukan Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Kami sembah Engkau Tuhan. Shirabalabala masyata karabala masanabo. Shirabalabala masyarabalabala maya.
Penuhi setiap kami pagi hari ini dengan hadirat-Mu. Puaskan setiap hati kami yang dahaga. Ya. Hirabala syata karala masyata kayarana mas. Hiraba syata karala masyadama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Rabala mayarana masyara maranamo. Haleluya. Haleluya. Dan hati kami memandang kebesaran-Mu, memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak ya Tuhan. Terima pujian, pengagungan, terima hormat sembah kami. Haleluya. Rapasyata karala pasata karana marana. Pasyata karala pasyata karala masyata karala masyara. Ramala pasyata karala masyata karala masyara. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Sembah. Hirapasyata karala pasyata karala. Biarkan Tuhan memuaskan hatimu pagi hari ini. Biarkan Tuhan memuaskan kerinduanmu pagi hari ini. Hiarapasyata karala pasyakerapa. Hiarapasyata karala masyata. Kami menarik hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari menarik hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Orapasyata karala pasyata. Hiarapasyata karala pasyata karala masyata. Hiarapasyata karala masyata karala masyata. Mari setiap yang ada di tempat ini sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan. Dia yang menjaga nyawamu. Tuhan yang menjaga nyawamu. Tuhan yang menjaga keluar masukmu. Tuhan yang memberkatimu. Oh rapasyata karabasata karalamas. Ya rapasyata karalamasata. Ya rapasyata karalamasyata karalamas. Oh rapasyata karalamasata karalamas. Ya rapasyata karalamasyata karalamas. Oh, mari puaskan ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, ya rapasyata karalapasata. Kebaikan-Mu di atas kami ya Tuhan. Pasyata karapasata. Kirabalama ya ralamaya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Rabasyata karana marana ya rana masyikra. Rabala marana masyakana.
dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Inilah rindu kami Tuhan, inilah rindu kami Tuhan, menyembah-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kau Tuhan yang menjaga, Kau Tuhan yang menjaga nyawaku, Engkau Tuhan yang menjaga keluar masukku, Engkau Tuhan yang membelaku, Engkau ada bagiku selamanya. Terima kasih Tuhan, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan selalu mengerti akan rencana-Mu. Oh, pakai setiap umat-Mu di tempat ini menjadi barisan-barisan penyembah, menjadi barisan-barisan yang meninggikan nama-Mu, yang memuliakan nama-Mu, mengagungkan, muliakan. Oh, Namasyata Kaba, Herabrasyata Rabrasjakayara, Gredamasyata Kralabala Brasyera, Syara Brasyata Rabraralabada, Hebrayara Nayara, Hera Brasyara, Hera Brayara Nabayara Nabarana. Oh, Namasyata Kara, Tuhan Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Sempurna perbuatan tangan-Mu, dan kami menyembah, dan kami menyembah. Haleluya. Dan kami mengagumi-Mu Tuhan, kami mengagumi. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, lebih dalam lagi masuk hadirat-Nya. Buka hatimu, buka suaramu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan yang telah melakukan.
kepada Tuhan yang telah membuat cerita dalam hidup. Sembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih perbuatanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat cerita-cerita hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada, Kau selalu bersamaku, Kau yang selalu bimbing setiap kami Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menjaga, Tuhan menjaga, Tuhan menjaga. Terima kasih. Oh, Tirapa syaramanas, Tirapa lapayaras. Jangan pernah khawatir akan hidupmu, sebab Tuhan menjaga nyawamu. Sebab Tuhan menjagamu ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Sebab Tuhan selalu menjagamu sampai selama-lamanya. Mari percaya kepada Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik dan setia, tidak pernah sekalipun meninggal. Bebaskan hatimu pagi hari ini. Bebaskan hatimu pagi hari ini menyembah Tuhan. Bebaskan hatimu menyembahmu pagi hari ini. Haleluya. Biarkan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkan hati kami memuliakan-Mu. What is the Lamb? Oh, you
is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God. Engkau layak disembah. Yes. Yesus, Engkau layak ditinggikan. Are you, Lord God Almighty? Holy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu berkenan kepadamu ya Tuhan. Yang mengerti rencana baik-Mu dalam hidup kami. Lepaskanlah roh hikmat-Mu, roh pengertian-Mu, roh pewahyuan-Mu bagi hari ini atas kami. Sehingga kami boleh menjadi bagian-bagian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan. Mari deklarasikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biar kami bisa mendengar, biar kami bisa melihat, dan kami merasakan. Kami berdoa ya Tuhan, berbicaralah kepada kami ke dalam hati kami. Mari berbicaralah ke dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah sampai dasar hati kami. Berkata-katalah pagi hari di atas umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Engkau yang layak disembah selama-lamanya. Jadikan kami umat-Mu di tempat ini menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sampai memutih rambut kami. Sampai habis umur kami. Biarkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu.
menjadi hamba yang berkenan selalu. Menjadi hamba yang berkenan bagimu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami. Mari Tuhan, perdengarkan suaramu bagi kami pagi hari ini. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi bagian-bagian orang yang meninggikan, orang yang memuliakan namamu ya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Setiap kita yang percaya, setiap hati yang terbuka pagi hari ini, setiap hidup yang membuka hati untuk Tuhan, kami tidak mau melewatkan kesempatan baik ini ya Tuhan. Kami tidak melewatkan inti ibadah kami, menyukakan hati-Mu pagi hari ini. Dan kami rindu setiap kami ingin menyukakan hati-Mu, memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Doa pengharapan kami. Kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Yesus, pengharapan yang luar biasa. Semua yang percaya Tuhan kita luar biasa. Nyatakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat kita kembali ada di rumah Tuhan untuk menikmati kebesaran Tuhan, untuk mengagumi Tuhan lagi. Bapak Ibu, Kota Semarang hari Rabu itu akan mengadakan KKR Sekota Semarang dan pembicaranya itu adalah Evangelis Suzette Hetting. Ya, beliau yang sering kali saya singgung menginspirasi saya, menginspirasi roh saya. Bapak Ibu, ini luar biasa pembicara ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa datang di GBI Gajah Mada, gitu ya. GBI Gajah Mada jam 6 sore. Beliau itu orang Jerman, bule orang Jerman, usianya hampir 80 tahun. Tapi rohnya, apinya, urapannya itu luar biasa. Bapak Ibu, saya menghimbau Bapak Ibu yang ingin merasakan lawatan Tuhan, itu bukan KKR kesembuhan ilahi, bukan. Tapi ya itu ini loh, mengimpartasikan roh kita, mengimpartasikan api kita, mengimpartasikan api roh ke dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur beliau bisa ada lagi di Semarang. Bayangkan ya, beliau itu orang Jerman, kebangsaan Jerman, bule Jerman. Tapi beliau mau berdomisili di Irian, di Papua. Karena hatinya itu untuk Indonesia. Sejak dulu dari zaman saya SMA, ya, sejak saya itu SMA itu berarti umur berapa? 30 tahun yang lalu berarti ya. Nah, sejak saya SMA sampai sekarang, rohnya itu, spiritnya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jadi dulu sejak dia umur sesaya sudah ada di, waktu itu saya ada di Surabaya gitu ya, masih SMA di Surabaya. Itu dia ngadakan KKR, dia asalnya dia adalah ketua tim doanya Evangelis Reinhard Bonnke. Asalnya itu begitu, dia ketua doanya. Jadi gembalanya Bonnke itu mau KKR ke Surabaya, itu dia diutus dulu 1 bulan sebelumnya, diutus dulu untuk membangun pasukan doa di Surabaya.
Saya hadir waktu itu, aku masih SMA waktu itu, saudara. Dan luar biasa ya. Waktu itu saya SMA. Nah, saudara, tahun lalu, bulan Januari tahun lalu, dia ada lagi di Semarang untuk mengadakan rally doa untuk pemilu. Saudara, dan tahun ini dia hadir lagi. Jadi Bapak Ibu, ayo besok Rabu 22 Januari, saudara, jam 6 sore di GBI Gajah Mada. Gitu ya. Bapak Ibu jangan mikir, wah lah KKR lah rame, nanti gini gitu. Udahlah, kita mau menginvestasikan roh kita untuk dibangun lagi, disegarkan lagi. Saudara, kita akan belajar tentang Sabat. Bapak Ibu, nanti jam 9 saya akan khotbah tentang vision casting, itu memberikan visi IFGF gitu ya saudara. Kan ini kan IFGF kan Alive in Culture. Maksudnya itu apa Alive in Culture? Saudara, ada 3 hal yang akan kita bahas di Alive in Culture itu, 3 poin. Saudara, Alive in Culture itu berbicara untuk menjadi terang dan garam. Alive in Culture itu berbicara kita punya nilai-nilai rohani dalam hidup kita. Alive in Culture itu berbicara kita mempengaruhi komunitas kita. Saudara, nanti Bapak Ibu bisa lihat di rekaman YouTube-nya, Bapak Ibu bisa mengulang lagi apa toh Alive in Culture itu, gitu. Saudara, kita akan belajar tentang Sabat. Nah, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, ini asal muasalnya Sabat. Itu dari Tuhan, bukan dari orang Yahudi, tapi dari Tuhan sendiri. Nah, di dalam ayat ketiga ada 3 kata kerja yang perlu kita cermati. Yang pertama itu memberkati, kedua menguduskan, ketiga berhenti. Maka Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat itu, ya. Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu karena ia berhenti dari segala pekerjaannya. Saudara, ketika Tuhan berhenti dari aktivitasnya, Tuhan melakukan 2 hal ini, memberkati dan menguduskan. Dan kalau kata memberkati dan menguduskan itu di dalam bahasa Ibraninya, tensisnya itu menggunakan piel. Ya, seringkali saya katakan piel itu penekanan. Penekanan. Jadi kalau ini jatuh itu bukan hanya cuma retak temper gelasnya, tapi udah ya saking ini berkeping-keping, udah begitulah. Nggak bisa dilem lagi, nggak bisa. Itu namanya piel itu gitu. Jadi bukan hanya jatuh retak, tapi udah hancur, nggak karu-karuan, nggak bisa lagi diperbaiki, nggak bisa lagi dilem, nggak bisa lagi diapa-apain. Jadi kata piel itu memberi satu penegasan. Ketika kita berhenti dari aktivitas kita, Allah sungguh-sungguh memberkati, Allah sungguh-sungguh menguduskan. Bukan moga-mogahan memberkati, bukan lah diberkati ya syukur, gak diberkati ya gak apa-apa. Bukan, tapi Allah sungguh-sungguh memberkati, Allah sungguh-sungguh menguduskan hari itu, hari Sabat. Kalau kita menikmati Sabat. Nah, Bapak Ibu, Sabat itu seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kita ada di rumah Tuhan, Sabat. Nah, kata kuncinya itu adalah kalau namanya kita Sabat, kata kuncinya itu menikmati. Lah, ini penting. Saudara-saudara bukan hanya cuman ada di sini toh, tapi pikirannya keliling-keliling. Bukan hanya ada di gereja, tapi habis itu saudara enggak menikmati kapan tuh selesai niki. Oh kak barbar iki kapan tuh selesai. Itu bukan kalau seperti itu bukan kita melakukan Sabat. Sabat itu kita itu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, cobalah bayangkan.
Kalau saudara makan bersama keluarga ya, di satu resto yang luar biasa enak, luar biasa nyaman gitu ya. Dan otomatis lah luar biasa mahal gitu. Nah, kalau saudara itu makan bersama keluarga di satu resto itu yang wah ini makanan favoritku. Wow ini apa ya enak lah. Aduh ya enggak diburu-buru gitu. Bapak Ibu pasti akan menikmati tuh. Dinikmati. Elvens itu kalau udah makan nasi goreng samcan gitu ya. Wow. Itu kalau sudah sendok terakhir, 3 sendok terakhir, itu ngambilnya enggak sesendok lagi, tapi sepucuknya. Mah, kok mau habis tuh mah? Gitu. Ya udah pesen lagi, kan gitu gampang tuh. Kalau kurang pesen lagi, tapi ini mahal mah. Ya udah enggak apa-apa, kamu suka ya udah pesen lagi. Saudara, sampai tak belani itu ya, aku sajane gak doyan nasi goreng ya. Kadang itu saya sampai belani udah beli 2. Lu kok beli 2 mah? 1 kamu 1 mama. Tapi ya udah sebagian besar itu tak kasihkan. Elvens, Ern. Supaya apa? Menikmati ini loh. Loh, tinggal sesendok terakhir. Bapak Ibu, itu loh kalau orang menikmati itu dinikmati. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu, Tuhan itu ingin kita itu menikmati. Saudara, kalau saudara ke gereja ibadah, ayo Bapak Ibu menikmati, jangan mentutut aja gitu ya. Ayo menikmati saudara, Bapak Ibu jangan merasa, aku diburu-buru ini. Nanti jam 8:30 aku ditunggu menantuku. Nantilah aku sampai telat, menantuku bisa ngomel-ngomel. Saudara, ayo dinikmati. Ini menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, Yesaya 58 itu mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Loh, sampai Tuhan itu kasih penekanan. Mulutku yang ngomong. Saudara, kalau Tuhan yang bicara itu enggak seperti pepatah mengatakan esok delet, siang tempe. Enggak kayak begitu, berubah-berubah. Enggak. Oh, tergantung situasi dan sikon. Enggak. Saudara, ini loh. Kalau kita itu menikmati Sabat, tidak mengurus urusan kita atau berkata, walah omong kosong itu, apa itu Sabat. Saudara, maka Tuhan akan membuat kita itu bersenang-senang karena Tuhan. Kita akan bisa, hati kita itu ada damai, ada sukacita di hati. Ketika kita melintasi bukit, waduh Tuhan, kok hidupku itu ngalami masalahnya itu seperti bukit. Oh enggak apa-apa. Ada bukit di depanmu, enggak apa-apa. Tak kasih kendaraan kemenangan untuk bisa melintasi puncak bukit itu. Tuhan, aku enggak kuat Tuhan, ini bukitnya terlalu tinggi. Lalu siapa yang nyuruh daki? Tak kasih kendaraan kemenangan untuk bisa melintasi bukit-bukitmu. Ini loh Bapak Ibu, janji Tuhan. Kau akan makan dari milik pusaka. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Ayo Bapak Ibu belajar. Ketika hari Minggu, jangan hari Minggu, hari libur. Mumpung hari libur, tidurnya dipuas-puasin. Itu soalnya ya, Senin sampai Sabtu aku tuh selalu ngelembur. Jadi kalau Minggu itu waktunya untuk tidur. Saudara, tidurnya nanti, ibadah dulu. Saudara, persiapanlah kalau ibadah itu, persiapan. Ya juga persiapan apa? Persiapan jangan begadang gitu loh. Saudara, jangan malam Minggu itu begadang. Nanti kalau udah di rumah Tuhan ngantuk. Kapan tuh iki kok, aduh khotbah kok gak barbar iki.
Saudara gak nikmati karena apa? Ngantuk. Karena apa? Begadang. Lah, eman-eman. Bapak Ibu, ayo. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan ingin kita itu menikmati ibadah kita. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat Sabat itu penting. Kenapa? Untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Kan enggak mungkin Bapak Ibu sepanjang hari ini kita ke gereja. Itu hanya bisa dilakukan oleh Abed, oleh anak-anak Life Pro, oleh Hugo gitu ya. Sepanjang hari ada di rumah Tuhan gitu ya. Nah seperti itu. Ya kita mungkin ibadah cuma 1,5 jam. Sisanya apa? Kebersamaan dengan keluarga. Saudara makan bersama dengan keluarga. Makan pecel lah, makan soto lah, makan apalah. Gak apa-apa, yang penting kebersamaan dengan keluarga. Ayo, sudah kalau hari Minggu, saudara nikmati persekutuan dengan Tuhan, saudara menikmati persekutuan dengan keluarga. Mau ada acara masak bersama, oke gak apa-apa. Mau ada acara nonton film bersama, enggak apa-apa. Udah dinikmati, itu Sabat. Saudara, itu yang biasa saya lakukan kalau hari Minggu gitu ya. Habis pulang gereja, tidur, habis tidur melek nonton film sama Aaron, Netflix gitu ya. Nonton film gitu ya. Lah ada Elvans gitu ya, nonton bertiga tapi biasanya cuma berdua tok gitu. Lah saudara, kebersamaan. Saudara mau melakukan apa enggak apa-apa, pokoknya kebersamaan dengan keluarga. Jangan cuma hanya kerja atau sibuk sehingga saudara enggak punya ini. Membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga. Sampai terjadi miss. Nah, Allah mengatakan, ya Tuhan mengatakan dalam Amos 8, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Saudara, orang Israel tuh hatinya itu penuh kebusukan. Jadi mereka hari Sabatnya kan hari Sabtu ya, kalau kita hari Sabatnya hari Minggu. Mereka menunggu, kok Sabat? Lah Sabat gak boleh kerja. Kapan ya selesai? Karena apa? Hari pertama sampai hari ke-6 mereka itu kerjanya itu curang sana, curang sini, nikung sana, nusuk sini. Dan mereka pengen supaya Sabat itu cepat-cepat berlalu supaya mereka bisa kerja dan kerja dengan main curang. Bapak Ibu, Tuhan tidak suka akan hal itu. Orang Israel itu selalu melanggar hukum Sabat. Padahal Sabat itu Tuhan itu pengen istirahat. Udah nak istirahat toh ya istirahat. Kemudian bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan keluarga. Itu. Tapi orang Israel itu mindsetnya itu kerja. Bahkan kalau mereka itu di dalam tata bahasanya, karena mereka mindsetnya kerja. Kalau kita kan, tata bahasa kita kan subjek, predikat, objek, kan gitu ya. Saya makan kerupuk gitu. Kalau orang Israel, orang Yahudi itu mindsetnya kerja. Yang diutamakan bukan subjeknya, bukan manusianya, tapi kerjanya. Gitu. Jadi kalau dalam kalimat itu mereka itu kata kerja langsung ditaruh di depan. Makan saya nasi. Jadi seperti itu. Kata kerja itu yang diutamakan. Lah sampai subjeknya itu ada di depan berarti itu benar-benar ingin menekankan pelaku. Benar-benar ingin menekankan manusianya. Tapi kebanyakan dari mereka pola pikirnya itu yang penting kerja. Bukan yang penting manusianya, tapi yang penting apa yang kamu lakukan? Kerja. Saudara, dan bangsa Israel itu yaitu, dia selalu melanggar hukum Sabat. Melanggar Sabat.
Sehingga Allah mendisiplinkan mereka, Allah menghukum mereka. Oh, disuruh berhenti aja kok angel gitu ya. Disuruh istirahat aja kok angel gitu. Kok angel kerjanya 7 hari kerja terus. 2 Tawari 3:6 mengatakan, ini ya Allah menghukum mereka. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkut ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya. Dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat. Sehingga hingga genaplah 70 tahun. Orang Israel itu bukan hanya merayakan sabat mingguan. Hari pertama sampai ke-6 kerja, hari Minggu libur, hari ke-7 libur. Bukan hanya itu. Tapi orang Israel, Tuhan itu ngajarin mereka untuk merayakan sabat tahunan. Tahun pertama sampai tahun ke-6 itu kerja. Gitu ya. Kemudian tahun ke-7 libur. Libur sak tahun loh Bapak Ibu. Tujuannya itu apa? Rest, istirahat. Tahun ke-7 istirahat. Ada lagi tahun Yobel. Nah, ini coba ya Bapak Ibu kalau nanti pulang baca Imamat 25. Ya, Imamat pasal 25 full itu seperti itu. Saya rangkum di sini. Jadi orang Israel itu bekerja selama 6 tahun. Saudara, tahun ke-7 mereka tidak menanami ladangnya. Enggak nanam benih, enggak mencangkul, enggak. Tapi kalau ada yang tumbuh sendiri, berbuah sendiri, ya buahnya diambil, dipetik, dimakan, enggak apa-apa. Gitu. Buahnya diambil, dipetik, enggak apa-apa. Tapi bukan terus nyangkuli lagi, nanam lagi, enggak. Tahun ke-7 itu tanahnya itu istirahat, mereka juga istirahat. Setahun full. Mereka hanya makan hasil tanah tapi tidak menanami ladangnya. Ini yang disebut tahun sabat. Nah, kemudian tahun Yobel itu apa? 7 kali tahun sabat, 7 kali 7, 49 ditambah 1, tahun ke-50 itu disebut tahun Yobel. Pada tahun Yobel, tahun ke-50 itu mereka juga istirahat. Jadi tahun ke-49, tahun ke-50 mereka libur, enggak kerja, hanya istirahat saudara. Dan yang tahun ke-50 itu orang Israel yang punya budak, punya hamba, itu suruh balik. Mereka dimerdekakan, mereka jadi orang merdeka. Suruh pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Jadi tahun ke-50 itu tahun pembebasan budak-budak Israel itu. Nah, tapi ya ini idealnya seperti ini. Tuhan kasih perintah seperti ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Orang Israel tadi kan dikatakan kamu tak hukum. Kamu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Kamu ngalami jadi budak di Babel selama 70 tahun. Lah terus ini Yerusalem dan tanah Israel kan kosong. Selama 70 tahun. Supaya apa? Tanah itu ngalami sabat. Istilahnya itu disabatkan Tuhan. Kenapa kok 70 tahun? Karena orang Israel sudah miss 70 kali mereka tidak merayakan sabat tahunan. Makanya mereka dihukum ke Babel. Saudara, ada di sana selama 70 tahun. Karena yaitu Tuhan ngitung. Kamu sudah miss tidak menuruti sabat tahunan selama 70 kali. Dihitung loh sama Tuhan. Saudara, 70 tahun sabat, di dalamnya itu ada tahun Yobel. Itu kalau saya hitung manual, itu sama dengan 441 tahun. Saudara, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah ini tahun ke-7 ini namanya tahun sabat. 8, 9, 10, tahun ke-14 itu tahun sabat, tahun ke-21 tahun sabat. Itu dihitung sama Tuhan, 70 kali di mereka itu gak merayakan tahun sabat. Dan itu terjadi selama 441 tahun.
Bapak Ibu, ini ya. Nah, kerajaan Yehuda itu runtuh tahun 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi. Jadi, kalau 586 sebelum Masehi ditambah 441, itu ketemunya tahun 1027 sebelum Masehi. Sejak tahun ini sudah tidak dirayakan Sabat lagi. Padahal Daud jadi raja itu tahun 1007 sebelum Masehi. Artinya apa? Artinya sejak pertengahan pemerintahan Raja Saul atau sejak kematian Samuel sudah tidak dirayakan tahun Sabat. Jadi begitu Samuel mati, gak ada lagi orang yang mengingatkan, penting tahun Sabat, gak ada. Dan itu berlangsung selama 441 tahun. Raja-raja Israel termasuk Daud aja lupa untuk merayakan tahun Sabat. Lupa dia. Selama pemerintahannya tidak ada tahun Sabat. Saudara, dan akhirnya Tuhan menghukum orang Israel 70 tahun tanah itu kosong. Tanah itu tandus. Sengaja dibuat gitu, ditanemin apa-apa nggak bisa. Padahal ini ya, orang tanah Kanaan itu kan terkenal tanah yang subur. Subur, Alkitab katakan toh, susu dan madunya berlimpah. Tanah Kanaan tanah subur. Oleh Tuhan dibuat tandus. Orang Israel suruh pergi ke negeri Babel, dijadikan budak. Istilahnya oleh Tuhan dipaksa mereka untuk Sabat. Atau disabatkan Tuhan. Bapak Ibu, prinsip Sabat itu adalah rest, istirahat, diberkati, dikuduskan. Saudara, kalau saudara itu seperti saat ini ya merayakan Sabat, saudara ibadah di rumah Tuhan. Alkitab katakan Tuhan sungguh-sungguh memberkati dan Tuhan sungguh-sungguh menguduskan hidup kita. Hidup kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan hidup kita sungguh-sungguh dikuduskan. Semakin mencintai Tuhan, semakin melekat pada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, makanya kita perlu menanamkan prinsip ini, saudara. Apa itu? Ya itu tadi, prinsip Sabat itu. Rest, diberkati, dikuduskan. Saudara, next. Apa yang dilakukan pada hari Sabat, saudara? Yang dilakukan saat Sabat itu kita sekali lagi ya menikmati ibadah, membangun hubungan dengan keluarga. Gitu. Kita menikmati ibadah dan kita bangun hubungan dengan keluarga. Saya senang kalau Bapak Ibu datang ke gereja bersama dengan keluarga, gitu ya, bersama dengan keluarga. Tapi kalau ada salah satu anggota keluarganya yang masih belum bisa ke gereja, ya enggak apa-apa. Nanti pulang gereja, ayo bangun hubungan dengan keluarga. Ajak makan bersamalah, ajak doa bersamalah, nonton bersama, melakukan hobi bersama, dan lain sebagainya. Saudara, Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 4, gitu ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap firman. Kata firman itu bahasa Yunaninya rema di sini, yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak Ibu, kita itu hidup, kata hidup itu ada dua ya, bio dan zoe. Bio itu kehidupan jasmani kita, zoe itu kehidupan rohani, hidup kekal. Nah, kehidupan kita itu bukan hanya butuh makan tok, tapi juga rohaninya, jiwanya itu juga dikasih makan. Lalu apa? Rema-rema yang Tuhan beri, yang Tuhan keluarkan dari mulutnya. Bapak Ibu, sama halnya tadi orang Israel ketika dia melanggar Sabat, kerja terus. Mereka gak bisa istirahat. Akhirnya oleh Tuhan disabatkan. Mereka sendiri gak mampu untuk berhenti, gak mampu untuk istirahat. Mereka disabatkan Tuhan dengan cara, yaitu tadi, dijadikan budak di negeri Babel. Tanah itu dibuat jadi tandus,
Supaya kalaupun mereka berusaha nanemi enggak bisa. Tanah itu jadi tandus selama 70 tahun. Mengapa disabatkan? Saudara, mengapa? Karena ada sifat-sifat dalam diri kita yang harus dipangkas oleh Tuhan. Apa itu? Pertama, serakah. Saudara, ketika Tuhan itu ngomong kepada orang Israel, tahun ke-7 kamu berhenti. Terus mereka kan tanya, teruslah tahun ke-7 kita gak kerja, terus mau makan apa? Tuhan ngomong di tadi ya kitab Imamat 20 itu. Tuhan ngomong, nanti pada tahun ke-6 kamu akan mendapatkan panen 3 kali lipat. Tahun ke-6. Panen untuk tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Jadi Bapak Ibu, sebelum mereka itu melakukan tahun Sabat, tahun ke-6 itu mereka udah dapat berkat 3 kali lipat. Kalau Tuhan itu ngasih perintah, Tuhan itu juga beri solusinya. Enggak cuma berhenti, istirahat. Lah terus kita makan apa? Ya enggak tahu, mikir dewe. Bukan. Tahun ke-6 mereka udah diberkati 3 kali lipat. Seneng kan? Harusnya itu cukup untuk 3 tahun. Untuk tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Tuhan udah tahu kebutuhannya. Udah dikasih berkat duluan. Tapi mereka serakah. Tahun ini tahun yang subur luar biasa. Gimana? Tahun depan pasti ya juga tanah kita subur. Kerja lagi. Padahal Tuhan udah menyediakan berkat itu di depan. Di depan udah dikasih 3 kali lipat, tapi mereka serakah. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu mengajarkan pada kita tentang Sabat. Tuhan, nalah aku itu gak kerja Tuhan. Saudara, kalau saudara itu dalam sistem kerja yang normal, itu masih normal gitu ya. Hari Senin sampai hari 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Ayo toh hari ke-7, hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan. Kecuali loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu kerja di instalasi pemerintah ya, rumah sakit gitu ya. Kan enggak bisa hari ke-7 libur. Lah kalau libur terus pasiennya siapa yang nganuin? Misal saudara jadi suster di rumah sakit gitu. Kan harus 7 hari kerja, nanti shift-shiftan kan gitu. Ya itu enggak bisa diomong. Tapi kalau saudara jam kerjanya itu bisa diatur, saudara, ayo utamakan ibadah. Bapak Ibu, mereka yang di agama seberang, itu aja mereka itu ngerti tentang Sabat ini. Sabatnya mereka hari Jumat. Banyak loh saudara, saya lihat, cobalah ibu-ibu di sini tahulah, bakul ikan yang di sana kalau hari Jumat enggak jualan. Saudara kalau mau cari ikan di pelabuhan, ya kalau hari Jumat ki angel. Karena apa mereka pada enggak jualan, bakul sayur kadang ya juga enggak jualan kalau hari Jumat. Padahal ikan iki batine piro, sayur apalagi batinya berapa. Labanya berapa, tapi mereka berani hari Jumat enggak kerja seharian. Enggak kerja, hari khusus untuk ibadah mereka. Bapak Ibu, ayo. Tuhan ingin kita untuk tidak serakah. Yang kedua, tidak mempercayai Tuhan. Gak cukup Tuhan, aku sudah biasa kerja segini. Terus kalau enggak kerja, mana cukup Tuhan? Bapak Ibu, tadi ya dalam kitab Yesaya tadi, mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Engkau akan melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang ketiga, kenapa? Tuhan melihat hidupnya enggak seimbang. Hidupnya cuma kerja, lalu terus hubunganmu dengan Tuhan, hubungannya dengan keluarga ini gimana? Harus seimbang. Saudara, Tuhan ingin hidup kita itu seimbang. Rohnya diisi dan juga hubungan dengan keluarga itu juga harmonis. Makanya Bapak Ibu, ayo tuh, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan belajar kita itu memperhatikan keharmonisan keluarga.
Jangan sampai kita cuma hanya cari duit, terus keluarga, apalagi anak, sampai keter gitu ya. Sampai mereka nggak bisa menikmati. Bapak Ibu, kalau orang Israel itu disabatkan Tuhan dengan cara seperti itu, kita yang hidup zaman modern disabatkan dengan cara apa? Pertama sakit. Gak bisa istirahat, nggak bisa istirahat toh. Ya udah, kasih sakit aja. Opnam di rumah sakit. Dokter katakan istirahat total gitu. Masih opnam gitu saya bawa laptop ke kantor, ke rumah sakit. Masih bawa laptop masih. Udah istirahat. Saya nggak ngerti. Kalau tujuan Tuhan itu, ya saya tidak menghakimi Bapak Ibu yang opnam itu berarti disabatkan Tuhan. Berarti yang nggak begitu juga sih. Cuman Bapak Ibu, ya cuman kita harus kita pribadi ya. Nggak perlulah kita menghakimi orang lain. Tapi kalau sampai itu terjadi dalam hidup kita, berarti yang di sini itu udah mulai nggak seimbang. Nggak seimbang. Ayo belajar untuk istirahat. Istirahat aja kok diajari, istirahat aja kok harus dikotbahkan. Karena banyak umat Tuhan itu yang gak ngerti istirahat gitu ya. Yang gak ngerti istirahat ditabrak aja. Habis tubuhnya ini gak dihargai. Ayo istirahat supaya terjadi keseimbangan. Saudara, kalau gak begitu Tuhan yang kerja, Tuhan yang campur tangan. Udah tak sabatin aja, kamu gak bisa istirahat, ya udah. Kasih sakit supaya dia istirahat, ya nggak bisa ngapa-ngapain, bangun hubungan dengan Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Bangun hubungan dengan keluarga, dia ada di rumah atau dia ada di rumah sakit gitu ya, dia bisa merasakan, iya ya, ternyata istriku ini perhatian loh sama aku gitu ya. Lah seperti itu terjadi kedekatan. Atau yang kedua, seperti orang Israel ngalami, tanahnya dibuat tandus. Apa mau seperti itu saudara? Sumber income kita dibuat tandus oleh Tuhan. Pekerjaan dibuat tandus, ya, di PHK atau yang lain-lain ya. Saudara, karena apa? Tuhan melihat ini udah gak seimbang lagi ini. Udah wis, sementara ya, kamu tak rumahkan aja. Jadi pengangguran selama setahun atau jadi pengangguran selama 6 bulan. Saudara, udah kalau seperti itu, ayo bangun hubungan sama Tuhan, bangun hubungan sama keluarga. Saudara, nah jangan nunggu kita disabatkan Tuhan, baru kemudian kita berubah. Sebelum hal itu terjadi, sebelum itu terlambat, ayo Bapak Ibu, kita mau untuk ngerti hukum sabat. Hukum sabat seperti apa? Istirahat, ibadah, bangun hubungan dengan keluarga, dan menikmati. Menikmati hubungan dengan Tuhan, menikmati hubungan dengan keluarga. Jangan kalau udah memang gak kerja, gak kemana-mana, tapi di rumah HP-an aja. Ya podo ae. Saudara jangan sibuk sendiri, nikmati kebersamaan dengan keluarga. Ojo sibuk karepe dhewe, yang ini main HP, yang ini main laptop, yang ya memang di rumah, tapi sibuk masing-masing, bukan. Tapi kebersamaan. Saudara, ingat harus seimbang. Prinsipnya rest, istirahat, kita akan menikmati, diberkati Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Saat kita sabat, saudara, kita mau untuk menikmati ibadah. Kita sampai pada kesimpulan, yuk utamakan ibadah, belajar menikmati ibadah. Jangan hanya bekerja dan sibuk, tapi belajar hidup seimbang. Saudara, dan miliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Dekat padamu, itu rinduku.
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, mengejar-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, pelayananmu, keuanganmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus